Integritas mestinya jadi awal syarat menjadi pegawai yang mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kali ini, wawasan kebangsaan yang disoal. Sejumlah pegawai senior yang sejak awal Komisi Anti Rasuah itu berdiri dikabarkan tak lulus tes wawasan tersebut. 3 diantaranya penyidik yang mantan polisi, Novel Baswedan. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi yang juga mantan penyelidik, Giri Suprabdiono. Dan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo. Mereka termasuk dalam 75 orang yang diumumkan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, sebagai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Terhadap 75 orang ini, Ketua KPK, Firly Bahuri menyatakan tak pernah ingin memecat mereka. Apalagi Novel, yang telah berkali-kali memimpin penyidikan mega korupsi. Apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok. Dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi. Kita sama-sama lembaga sebagai penegak undang-undang. Karenanya kami ingin sampaikan, tidak pernah ada keputusan KPK yang diambil dengan keputusan individu ataupun karena desakan seseorang. Pimpinan KPK adalah kolektif kolegial. Sehingga seluruh keputusan yang diambil adalah bulat. Mega korupsi yang diurus Novel diantaranya kasus yang melibatkan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, termasuk kasus Wisma Atlet. Novel termasuk tim penangkap Nazarudin yang buron ke Cartagena, Kolombia. Dari kasus Nazar, sejumlah kasus terkuak diantaranya proyek pusat pembinaan olahraga Hambalang. Juga kasus KTP elektronik yang menjerat sejumlah politikus elit partai, termasuk Ketua DPR Setia Novanto. Dan yang sempat menyebabkan bentrok dengan mantan satuannya kepolisian, yakni korupsi proyek simulator SIM di kepolisian. Tes wawasan kebangsaan. Pangkal soalnya adalah konsekuensi dari Undang-Undang KPK yang direvisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan DPR. Menurut politikus Nasdem, Taufik Basaria ikut membahas revisi Undang-Undang KPK, urusan apa tesnya tak pernah dibahas di DPR. Ya, alih status pegawai KPK menjadi ASN ini kan memang perintah undang-undang. Dan kemudian ketika secara materi diuji di Mahkamah Konstitusi pun juga sudah menyatakan hal tersebut adalah konstitusional, ya, dengan catatan bahwa jangan sampai merugikan pegawai KPK tersebut. Nah, artinya ini kan sebenarnya biasa saja. Ya, cuman memang yang menjadi pertanyaan, yang menjadi ramai adalah apakah perlu sebuah tes seperti tes wawasan kebangsaan ini. Nah, ini yang mesti dikritisi saja. Tapi terlepas dari itu, hasilnya menurut saya tetap menjadi bagian dari koordinasi antara KPK dengan Kementerian PAN ARB, ya, karena ini. Kata undang-undang yang lulus uji materi Mahkamah Konstitusi, pegawai KPK adalah aparatur sipil negara. Sebelumnya, KPK bisa merekrut pegawai sendiri. Tesnya adalah integritas terhadap pemberantasan korupsi. Kan suatu instrumen yang apalagi untuk menentukan bahwa ini pecat atau lanjut. Ini saya kira tidak sempurna sekali. Kalau mau didampingi pembinaan atau klarifikasi dari hasil tes itu, poin-poin mana yang menunjukkan bahwa ini orang ini adalah radikal, bahwa orang ini tidak berintegritas, bahwa orang ini tidak tahu Pancasila. Ya harus kalau 75 orang itu diulangi untuk dilanjutkan dengan wawancara, ini menyangkut status mereka, ya. Ya. Menyangkut status mereka itu luar biasa kalau langsung begini aja terus langsung dipecat itu. Ya. Tapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menilai ini urusan KPK. Tak elok bila KPK menyalahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam pernyataan yang kami kutip dari Harian Kompas, Menpan RB Cahyokumolo menyatakan, "Saya tidak tahu, sejak awal kan ini masalah internal KPK. Hasil diserahkan kepada pimpinan KPK. Kok dikembalikan ke Kemenpan dan RB? Dasar hukumnya apa? Ini kan internal rumah tangga KPK," kata Cahyokumolo. Menteri Cahyo benar. Seperti juga pendapat Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari. KPK, kata Ferry, seharusnya taat terhadap keputusan MK di uji materi Undang-Undang Nomor 19
tahun 2019. dan kedudukan hukum Perintah para MK tidak boleh ada kebijakan yang merugikan pegawai KPK dalam peralihan menjadi ASN. penyidikan. Pimpinan KPK terikat pada putusan MK yang bersifat erga omnes. Untuk semua, putusan sudah dibacakan sehingga harus ditaati. Tidak boleh melempar bola ke Kemenpan dan RB serta BKN, kata Ferry Amsari seperti yang kami kutip dari Harian Kompas. Bola di tangan Firly dan Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai dua pucuk pimpinan di lembaga yang terdepan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi merekrut pegawai ASN tak tentu punya integritas kuat. Terbukti yang jadi titipan lembaga lain menjadi pegawai KPK, malah terlibat suap dan pencurian barang bukti, tak cuma di 2021. Bila kondisi demikian, perlukah yang sudah teruji dalam memberantas korupsi dipecat sebagai pegawai KPK? Tim Liputan, Kompas TV.